Di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Ayatnya sangat menarik ya teman-teman. Tapi apa teman-teman yakin apa saja yang kita minta kepada Tuhan asal percaya akan dikabulkan Tuhan? Shalom teman-teman Tunas Remaja. Wah, kita bersyukur ya kita masih bisa bertemu untuk ibadah Tunas Remaja. Walaupun masih dalam suasana pandemi ini dan kita masih hanya bisa beribadah di rumah, tapi kakak minta untuk teman-teman memiliki sikap yang baik di hadapan Tuhan selayaknya kita beribadah di gereja. Jangan ada yang angkat kaki, jangan sambil ngemil, jangan sambil selipin HP untuk main game, dan jangan sambil rebahan. Kita arahkan hati dan pikiran kita untuk fokus beribadah kepada Tuhan hari ini. Teman-teman, kita mau bersyukur di hadapan Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam kehidupan kita. Kakak mau ajak teman-teman untuk menyanyikan satu lagu pujian, Bersyukur Selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Teman-teman, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa karena Engkau masih mengizinkan kami untuk bertemu lagi ya Bapa di dalam online ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah kepadamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan, atas orang tua, atas teman-teman yang ada ya Bapa, dan atas fasilitas yang ada ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus bahwa sampai hari ini Tuhan Engkau masih menolong kami dan masih memberikan kami kesehatan dan terhindar dari virus yang ada. Tuhan Yesus, inilah doa ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita angkat lagu pujian Hanya Kau.
Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau jawaban hidupku. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau. Selamanya Kau. Selamanya Kau. Selamanya Kau. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menyembah Engkau, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang agung, Allah yang kasih, Allah yang adil. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami pengertian akan firman-Mu agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak kami. Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, minggu ini firman Tuhan kita terambil dari Markus 11 ayat 24. Seperti di video awal tadi. Ayatnya sangat menarik ya. Siapa sih yang gak suka ayat-ayat semacam ini? Tuhan udah kayak jin yang bisa kita akses kapanpun kita mau. Kita nggak perlu lagi pakai lampu ajaib untuk mengabulkan permintaan kita, asal kita yakin. Tapi kalau dipikir-pikir, apa benar Tuhan mengabulkan semua permintaan kita asal kita yakin?
Buktinya, dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 8, orang seberiman Paulus saja nggak dikabulin loh permintaannya, padahal dia cuma minta Tuhan untuk cabut duri dalam dagingnya. Jadi yang benar itu gimana sih? Yang pertama, dia adalah Tuhan yang menciptakan kita dan alam semesta. Dia bukan jin dan bukan pembantu kita yang harus mengabulkan semua permintaan kita. Dia adalah Tuhan kita dan kita adalah pelayannya. Sebagai Tuhan, emang wajar dia mau diperlakukan sebagai pembantu yang menuruti segala permintaan kita. Lah kalau begitu kita dong jadi Tuhannya. Kedua, Alkitab itu tebal, isinya tidak cuma satu ayat dan gak ngomongin satu hal aja. Memang ada kisah-kisah tentang Tuhan mengabulkan doa, Tuhan menyembuhkan orang sakit, bahkan Tuhan membangkitkan orang yang sudah mati. Tetapi Alkitab juga mencatat di mana Tuhan tidak mengabulkan doa orang benar sekalipun. Yang sakit tetap dibiarkan sakit, yang mati tetap dibiarkan mati. Seperti dalam ayat-ayat berikut ini. Nah, coba teman-teman baca ayat berikut ini. Ketiga, apa benar mujizat dari Tuhan tergantung sama iman kita? Contohnya mujizat tentang kebangkitan Lazarus. Teman-teman tahu kan cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematiannya? Nah, kalau nunggu Lazarus beriman baru dia bisa bangkit, ya nggak akan bangkit-bangkit, kan dia udah meninggal. Nggak mungkin bisa beriman. Jadi sekarang pertanyaan yang pasti kita pengen tahu jawabannya adalah, Kak, gimana sih supaya doaku dikabulkan oleh Tuhan? Kalau kita sadar bahwa kita ini ciptaan dan Tuhan adalah Sang Pencipta, ya udah sewajarnya kita menempatkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Jadi pada saat kita berdoa, apa iya Tuhan harus ngabulin semua permintaan kita? Apa tidak lebih pantas kalau kita yang menyesuaikan isi doa kita kepada Tuhan? Terus Kak, Markus 11 ayat 4 itu berarti salah? Ya jelas tidak salah dong. Dalam Markus 11 ayat 4, Tuhan mau mengajarkan kita untuk senantiasa bergantung kepada Tuhan, meminta apapun kepada Tuhan, tidak kepada siapapun manusia dan apapun hal lainnya. Tuhan mau mengajarkan kita untuk sepenuhnya mengandalkan Dia dan bukan kekuatan diri kita. Namun dalam berdoa, kita harus memohon agar Tuhan memberikan kekuatan pada kita sehingga kita melakukan segala hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita harus sadar bahwa Tuhan adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Maka dari itu, Tuhan lebih mengetahui mana yang terbaik untuk kita dibandingkan kita sendiri. Apapun yang kita doakan kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik yang sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Yang kedua, kita belajar bahwasanya Alkitab itu tebal, banyak sekali ayat yang terdapat dalamnya. Gak cuma 1 ayat, teman-teman harus belajar untuk membaca firman Tuhan dan meminta Tuhan untuk memberi pengertian akan firman Tuhan di hati teman-teman. Yang ketiga, pada saat kita berdoa, kita harus memiliki sikap hati dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh ada rasa dendam kepada orang lain. Kita harus membereskan itu semua. Dan juga Tuhan melihat motivasi hati kita saat kita meminta sesuatu. Apakah motivasi kita untuk pamer, untuk kesombongan, untuk supaya orang lain melihat bahwa kita ini hebat? Nah, semua doa kita harus untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, teman-teman, sekarang kakak minta untuk teman-teman mengambil komitmen di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita di tangan Tuhan dan hidup kita seluruhnya diatur oleh Tuhan.
cintaku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berkenan padamu, ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami pada hari ini bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat belajar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menyerahkan seluruh keinginan kami di tangan Tuhan. Tolong kami juga Tuhan dalam masa muda kami agar kami dapat meletakkan seluruh hidup kami dan percaya akan Tuhan yang mengatur seluruh hidup kami dan memberikan yang terbaik untuk kami. Tuhan Yesus yang baik, tolong juga kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami, agar setiap aktivitas kami juga dapat memuliakan nama Tuhan. Tolong kami juga untuk mengerti mau Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.